Sahabat anak Indonesia, ada banyak kasus kekerasan di lingkungan terdekat kita. Data Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2021 didominasi pelaporan kejahatan seksual terhadap anak. Baik itu dilakukan secara pribadi, tetapi juga ditemukan ada fakta kekerasan seksual itu dilakukan secara bergerombol. Pemberitaan-pemberitaan kasus kejahatan seksual ini cukup memprihatinkan kita semua. Modus operandinya semakin tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Namun hati-hati, saya ingatkan, para predator-predator seksual anak, monster-monster kejahatan terhadap anak, berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat diancam minimal 10 tahun, pidana pokok maksimal 20 tahun, dan dapat ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya jika itu dilakukan oleh orang terdekat, terutama orang tua kandung. Hati-hati. Inilah bentuk perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Bahkan undang-undang ini mengatur bisa juga diancam atau dipidana seumur hidup dan hukuman mati. Jurisprudensi terhadap tuntutan hukuman mati, sekalipun hakim di Pengadilan Negeri Bandung yang memvonis Saudara Heri Irawan, seorang guru di salah satu Pompes di Bandung, dihukum seumur hidup. Namun ada tambahan hukumannya, itu adalah memberikan restitusi terhadap korban, menyita semua harta milik dari pelaku. Ini fakta. Oleh karena itu saya mengingatkan untuk tidak melakukan itu, karena ancamannya bisa ancaman seumur hidup. Lalu apa tips supaya kita bisa menghindari itu? Sahabatku anak Indonesia, sekali lagi saya katakan, tempatkan anak sebagai titipan Tuhan yang patut dijaga dan dilindungi oleh semua, karena kita adalah orang beriman. Yang kedua, anak tidak mampu membela dirinya dalam situasi apapun. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Karena ini merupakan kejahatan yang luar biasa, yang patut anak terhindari dari kejahatan luar biasa itu. Oleh sebab itu, para penegak hukum, jika ditemukan pelaku atau predator kejahatan seksual, karena menurut Undang-Undang 17 tahun 2016 dapat diancam di atas 5 tahun bahkan umur hidup dan hukuman mati, maka kasus-kasus seperti ini tidak ada kata toleransi dan kata damai, dan harus ditangkap, ditahan. Itulah permohonan kita para penegak hukum. Karena ini merupakan kejahatan manusia, dan ini adalah lex spesialis, karena anak tidak mampu membela diri, tidak fair dan tidak adil jika anak kita biarkan terbelenggu dan tersiksa akibat perbuatan orang dewasa hanya karena kebutuhan biologis yang tidak bisa dikontrol oleh diri kita. Sekali lagi, mari kita selamatkan anak-anak kita dari kejahatan seksual.